Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Hukum dan Keadilan. Pada sore hari ini kita bertemu dengan tokoh hukum nasional. Beliaunya adalah Bapak Profesor Dr. Firman Wijaya yang sudah tidak asing lagi di publik. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Siap, Prof. Ya. Gimana Pak Dokter? Ya, Sehat ya? Alhamdulillah. Prof, terkait kasus samboisasi ini sangat menyita warga masyarakat. Kira-kira seperti apa ending dari kasus ini? Ya, makasih Pak Dokter. Jadi dalam amatan saya, kalau kita boleh memotret kasus Sambo, ya boleh memprofiling kasus ini. Ini sejatinya menggambarkan sebuah deskripsi kelembagaan penegak hukum yang seharusnya menampilkan wajah yang menjanjikan kepada masyarakat akan datangnya keadilan, ya akan datangnya mimpi masyarakat, yaitu hadirnya keadilan. Tapi ternyata melalui kasus ini potret itu justru menunjukkan bahwa sistem peradilan itu jauh ya dari rasa keadilan. Jangankan bertemu dengan keadilan, bermimpi saja tentang keadilan saja sulit, apalagi mewujudkannya. Nah, kasus Sambo ini tentu sebuah pelajaran besar. Bagaimana sebuah skandal, ya kasus hukum kecenderungannya terjadi pada lembaga non hukum. Tapi pada potret kasus Sambo ini menunjukkan tragedi kelembagaan hukum, ya institusi penegak hukum, institusi kepolisian. Saya ingat sekali ada tokoh namanya Frank Serpico. Itu kalau hari-hari ini lewat kasus Sambo juga muncul tuntutan keadilan tentang posisi seorang justice collaborator. Ya, yaitu JC. Bagaimana JC itu bagaimana masyarakat berpartisipasi di dalam sebuah penegakan hukum. JC itu lewat historisnya, kalau saya ingat sebuah pemukul kentongan kalau bahasa Surabayanya, ya dia pengingat tanda bahaya, ya peniup fluid yang memberikan memberikan satu peringatan bahwa kejahatan itu terjadi. Ya. Dan ini perlu dibongkar, perlu diungkap. Oh iya, Prof. Tentu JC ini semacam pembuka tabir peta Pandora. Tetapi fakta hukumnya mereka seakan-akan diabaikan kebaikan-kebaikan itu. Kira-kira harusnya seperti apa regulasi hukum yang mengatur tentang JC? Jadi begini Pak Dokter, ya, kalau melihat perjalanan para justice collaborator dalam historisnya yang panjang, baik itu Yakuza di Jepang, ya Triad di China, ya kartel di Kolombia, ya ini negara-negara yang melahirkan JC sebagai pionirnya adalah Amerika Serikat. Dimulai dari semangatnya Presiden Dwight Eisenhower. Ya, dia punya keinginan bagaimana kejahatan terorganisir atau skandal kejahatan itu diungkap. Nah, tapi rupanya semangatnya presiden ini tidak cukup. Ya, dia diganjal oleh direktur FBI yaitu Eisenhower yang terkenal itu, yang menginginkan peran JC itu jangan menjadi peran sentral, ya, atau strategi di dalam pengungkapan kasus, karena ini akan memberi efek stimulan terhadap lembaga. Mungkin saja pada masa itu kelembagaan penegakan hukum terlalu dekat, bahkan bagian dari inner circle satu kejahatan terorganisir, sehingga ada keinginan untuk menolak itu. Betul. Secara teoritis sebenarnya keberadaan eksistensi hukum JC itu harusnya kan paling rendah, ya, tapi faktanya seperti itu. Nah, ini maka saya lanjutkan sedikit. Historis JC itu sampai kemudian pada presiden yang cukup terkenal, John F. Kennedy. Ya, ketika melihat direktur FBI itu isinya selalu sikapnya menghalangi JC, ya, partisipasi JC dalam sistem peradilan, kemudian akhirnya Presiden Kennedy
mengangkat saudaranya sendiri, yaitu Robert Kennedy, ya, yang seorang senator yang terkenal untuk memimpin program Witness Security Program itu, program perlindungan saksi. Bahkan semangatnya sampai nanti di Lyndon Johnson itu, Presiden Lyndon Johnson menggantinya membentuk Presiden Commission, Crime Commission. Nah, ini bisa dibayangkan pada masa itu demikian beratnya, sehingga posisi JC itu seolah-olah selalu dalam posisi terancam. Terakhir kemudian lahirlah beberapa konvensi yang menuntut setiap negara harus punya komitmen terhadap protection witness itu, dalam hal ini JC. Nah, potret hari ini itu sebenarnya menggambarkan historis yang panjang, bahwa JC itu selalu dalam posisi yang dilematis dan problematis. Dia selalu jadi sasaran tembak. Nah, termasuk siapa ini? Richard Eliezer ya di dalam kasus ini. Bahkan saya boleh katakan ancaman itu sebenarnya tidak sekedar ancaman risiko nyawa, risiko harta benda, risiko keluarga, termasuk risiko pekerjaan. Ancaman yang paling serius itu ancaman pembalasan. Nah, itu yang paling, termasuk risiko hukum. Pembalasan dalam bentuk hukum, bisa saja tuntutan yang tinggi itu dikesankan, ya, kalau memotret historis JC, ini bagian dari pembalasan atau retaliation. Sehingga siapapun nanti akan menjadi JC dalam posisi yang tidak menguntungkan seperti pada kasus Richard Eliezer. Kalau lihat fakta yang sudah ada ini, langkah hukum yang efektif terkait penerapan ini harus bagaimana peran seorang advokat ketika dihadapkan pada fakta yang jauh dari harapan? Ya, sebenarnya menurut hemat saya, advokat harus menggandeng atau minimal paling tidak menggunakan kesepakatan bersama. Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua LPSK, Ketua KPK, yang sudah pernah ada, ya, pada masa itu diinspirasi juga oleh seorang advokat namanya Haris Samandawai. Masa itu dia menjadi ketua LPSK. Nah, saya ikut mendorong bagaimana program perlindungan saksi dan korban itu sebagai institusi yang harus memberikan proteksi pada JC. Cuma sayangnya sistem peradilan kita hanya menempatkan lembaga LPSK hanya di pinggir sistem peradilan, tidak menjadi bagian dalam sistem peradilan. Saya rasa kalau ada semangat para advokat untuk mengadvokasi undang-undang LPSK dan undang-undang yang terkait dengan criminal justice system itu, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kepolisian jaksaan dan sebagainya, pada Mahkamah Konstitusi, mungkin Pak Dokter bisa menginspirasi itu, mengajukan uji material agar terintegrasi undang-undang LPSK, di mana LPSK itu harus masuk menjadi bagian dalam sistem peradilan. Sehingga tidak akan mungkin sebuah kebijakan LPSK tidak didukung, apalagi ada pandangan seolah-olah intervensi lembaga LPSK di dalam penegakan hukum. Ini sesuatu yang sangat ironis. Nah, dalam konteks criminal justice system ini yang saya sebut ironi dalam penegakan hukum. Nah, advokat menurut hemat saya ya pasca kasus ini harus melakukan tindakan nyata, ya, melalui Pak Dokter bisa melakukan advokasi terhadap undang-undang LPSK agar terintegrasi di dalam sistem peradilan pidana. Dia harus hadir menjadi pihak. Ada istilah amicus curiae yang dikembangkan sebagai sahabat peradilan, semestinya dipaketkan dengan posisi LPSK menjadi bagian dalam sistem peradilan. Kalau melihat perjalanan perkara ini, kira-kira sebagai GC ini prediksi putusannya seperti apa? Prediksi, siap, Prof? Ya, kalau membaca potret sistem peradilan kita dalam kaitannya pertimbangan-pertimbangan yang penting menyangkut peran JC, saya belum melihat posisi JC itu immunity for prosecution, kebal dari penuntutan. Semua dalam posisi menjadi pihak yang dituntut, ya, pihak yang dianggap participating of crime, sehingga semua semangatnya terhadap JC itu menghukum beberapa putusan-putusan yang monumental yang saya sebut landmark decision. Contoh Agus Condro. Ya, kasus ini begitu fenomenal. Saya sendiri pernah meriset dan mengadvokasi kasus ini. Bagaimana sih sesungguhnya JC ya dalam sistem peradilan Indonesia? Nyata bahwa JC justru semangat sistem peradilan pidana kita semangatnya menghukum bukan melindungi. Iya. Kalaupun ada perlindungan sifatnya fisik saja, padahal yang dibutuhkan JC itu perlindungan yang bersifat hukum, termasuk tuntutan hukum. Dan mestinya bagi saya jaksa harus mengajukan tuntutan percobaan. Dan itu dimungkinkan kok di dalam undang-undang
perlindungan saksi dan korban, hakim pun memungkinkan untuk menerapkan hukuman percobaan. Iya, saya Itu lihat, kalau kita memang punya komitmen untuk menghargai iya. posisi JC itu. Sepertinya menggiring ke lex talionis, sifatnya Ya, balas memenjarakan, dendam, menistakan memenjarakan. balas dendam. Ya, Kemudian kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada bangsa dan negara proses hukum ini, apa kritik ke depan bagi penegakan ini? tentunya kasus kematian Joshua ini menghadirkan kembali sifat humanity, ya, lembaga penegakan hukum, bahwa menegakkan hukum ya tidak boleh meninggalkan sisi kemanusiaan, apalagi sistem penegakan hukum kita masih menggambarkan pergulatan kemanusiaan yang akut. Nah, saran saya tentu ke depan setiap kekuasaan kewenangan apapun, limits of law, ya harus ada batas hukumnya dan limit official power. Dia harus sebagai penegak hukum harus ada batas-batas jelas kewenangan. Itu kalau saya ingat dari pandangan Anthony Ellotz. Jadi pelajaran yang paling penting bagaimana lembaga kepolisian lebih bisa dikontrol lagi. Lebih dikontrol lagi kewenangannya, karena pemikiran saya kewenangan penegakan hukum itu memang kewenangan yang agak sulit dikontrol. Ya, apa yang disebut bukti yang cukup itu kan sulit kita mendefinisikan. Nah, siapa yang menentukan bukti yang cukup? Sampai hari ini saja proses pra peradilan yang bisa juga menjangkau status seseorang yang sebagai tersangka termasuk menguji alat buktinya hari-hari ini masih menunjukkan belum menjanjikan bahwa sistem peradilan ini adalah kekuasaan hukum yang bisa diukur, ya, kewenangan-kewenangannya. Itu yang sangat berbahaya ketika kewenangan penegakan hukum dipandang orang adalah kewenangan yang sulit diukur atau sulit dikontrol. Ya. Ironinya ini kan sosok di kepolisian ini Pak Sambo ini seorang polisi, polisinya polisi melakukan tindakan yang melawan hukum, diproses oleh kepolisian, bahkan dalam proses penanganan ini banyak juga pat gulipat. Nah, kira-kira sebagai closing statement apa yang bisa disampaikan, Ibu? Ya, saya tentu mengapresiasi kritik atau pandangan masyarakat bahwa ada keraguan objektivitas, independensi, impartiality, ya, accountability kalau seseorang anggota kepolisian diperiksa oleh lembaganya sendiri. Ya, objektivitasnya selalu dipersoalkan dan diragukan. Nah, saran saya ke depan, ya, pengertian integrated criminal justice system semestinya bisa saja kalau ada terjadi kasus-kasus fenomenal semacam ini, sebaiknya bukan institusi yang mengalami problem keanggotaannya itu, karena pasti akan ada tuduhan esprit de corps. Ya. Itu yang sulit, ya. Maka sebaiknya diserahkan pada lembaga penegakan hukum yang lain. Saya yakin masing-masing lembaga penegakan hukum sudah punya pengalaman. Nah, sistem peradilan yang terintegrasi justru menjadi challenges, menjadi tantangan, dan sekaligus menjadi harapan bahwa masyarakat percaya kepada sistem peradilan. Pemirsa, demikian paparan yang sangat eksklusif dari Bapak Profesor. Semoga pencerahan ini mampu memberikan pemahaman pelajaran bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Prof atas kehadiran. Terima kasih. Sukses selalu juga. Terima kasih. Penggemar.